Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas kita, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, yaitu adalah pemaparan hasil analisis pada studi kasus Project Based Learning di perusahaan si cepat. Nah, pada kali ini eh, dengan tema tersebut kita beranggotakan kelompok 5 itu, yaitu dari pertama Helmi Andrianto dengan NPM 07, yang kedua saya sendiri Muhammad Adi Nugroho dengan NPM 23, lalu nomor ketiga yaitu Dava Hanifah Fawaz Hilmi Hakim dengan NPM 26, lanjut nomor 4 yaitu Nur Hafizah dengan NPM 28, lanjut kelima yaitu Imam Sutanto dengan NPM 29. Hasil dari analisis pada project based learning di perusahaan si cepat pada tema kali ini, yaitu berdasarkan hasil analisis pada kasus yang dialami di perusahaan si cepat, terdapat hal-hal yang dilanggar atau yang tidak sesuai dengan isi dari peraturan perundang-undangan. Mulai dari yang pertama yaitu adanya pelanggaran ketentuan dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yaitu terkait dengan waktu kerja dan istirahat, alih daya, serta PHK. Lanjut akan dipresentasikan oleh Mas Imam Sultanto. Ya, terima kasih. Nomor 2 yaitu bahwa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 156 Ayat 1 yang berisikan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa pekerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Yang ketiga yaitu melanggar ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 karena telah memutuskan sebanyak 365 karyawan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan alasan yang jelas. Yang keempat, melanggar ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang hubungan kerja berakhir apabila yang pertama ada pekerja yang meninggal dunia, yang B jangka waktu kontrak telah berakhir, C selesainya sesuatu pekerjaan tertentu, D adanya keputusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama-sama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Hafizah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan dalih melakukan perombakan sumber daya manusia atau SDM yang diberikan kepada karyawan yang bermasalah. Namun, sayangnya tidak ada data yang jelas bahwa karyawan telah melakukan suatu pelanggaran. Melalui CEO-nya, memberi pemberitahuan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap 365 karyawan dikarenakan karena adanya low industri sehingga mengharuskan untuk mengurangi karyawan secara massal. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Helmi. Baik, saya lanjutkan. Namun pada realita di lapangan tidak sedemikian rupa adanya dikarenakan terdapat sebuah unsur pemaksaan terhadap karyawan untuk menandatangani surat pengunduran diri. Namun, ketika secara hukum terbukti, maka para pekerja berhak mengklaim atas hak-hak pesangon yang harus diberikan melalui pelaporan dan keputusan yang berkekuatan hukum dari pengadilan. Seharusnya, sebelum adanya PHK, maka perusahaan harus mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu, serta dalam pemutusan hubungan kerja tersebut tidak ditemukan data-data yang valid atas apa yang disangkakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus memberikan klarifikasi pada semua pekerjanya.
Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dava. Baik, saya akan melanjutkan pada slide keempat. Dalam penyelesaiannya untuk kasus tersebut, maka harus dapat dilakukan secara bipartit dengan mengedepankan musyawarah agar dapat menghasilkan kesepakatan yang adil. Pada Dinas Ketenagakerjaan juga harus tetap mengawal secara penuh atas berjalannya kasus tersebut dengan mengedepankan dialog-dialog sosial agar hak-hak daripada pekerja tidak dirampas. Namun semisal perusahaan tetap melakukan PHK, maka sekiranya hak-hak para pekerja juga harus dapat diberikan, seperti halnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 156 ayat 1, yaitu terdiri dari pertama hak memperoleh uang pesangon, atau yang kedua memperoleh uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga memperoleh uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Mas Adi. Nah, jadi itulah analisis yang kami sampaikan, yang kami peroleh dari kasus dari perusahaan Si Cepat. Di dalam hal itu ada 3 golongan di perusahaan Cepat tersebut atas konflik atau kasus yang terjadi. Yaitu yang pertama adalah pihak perusahaan Si Cepat, yang kedua adalah pihak perwakilan atau pihak pekerja Si Cepat, dan yang ketiga adalah pihak dari Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga diharapkannya ada sebuah komunikasi, ada sebuah perundingan yang nantinya akan menghasilkan keadilan antara kedua belah pihak tersebut yang didampingi atau diawasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Mungkin cukup sekian analisis kami dari kelompok 5. Atas kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.